Pemirsa pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pada sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan renungan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 dengan perikop Elia naik ke surga. Saya Penetua John Rete Alprisandi dari Majelis Jemaat GKS Sinar Kasih. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami ingin belajar akan firman-Mu, kuasai kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami yang menyampaikan dan pendengar sekalian yang akan mendengarkan diberi kemampuan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 demikian bunyinya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Demikian firman Tuhan. Pendengar sekalian yang kami cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari perikop ini adalah Elia naik ke surga. Kalau kita melihat latar belakang Nabi Elia ini, Nabi Elia adalah seorang nabi dari kerajaan utara yang berkarya pada zaman Raja Ahab, Ahia, Yoram sekitar abad ke-19. Dia diutus Allah untuk melawan penyembahan berhala Baal di Israel di zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel. Kemudian Elisa adalah murid, seorang muda yang diambil oleh Elia untuk menjadi murid yang lahir dari Abel Maholah. Ia seorang petani sebelum dipanggil mengikuti Nabi Elia. Pada saat Nabi Elia mengajak dia pada waktu sedang mengelola sawahnya, menggarap sawahnya, dia meninggalkan sawah itu dan mengikuti Nabi Elia. Terkait dengan nas ayat yang ke-9 dengan yang ke-10 ini, di mana pada sebelum Nabi Elia terangkat naik ke surga, dia mengatakan kepada Elisa untuk menyampaikan permintaannya. Permintaan inilah yang penting untuk kita catat, di mana Elisa meminta, "Biarlah aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." 2 bagian dari roh ini menunjukkan terkait dengan hak sulungan, di mana Elisa meminta agar roh karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Elia dalam pelayanannya itu dapat dimiliki pada saat dia melanjutkan tugas pelayanan kenabian. Bapak Ibu yang kami kasihi, tentu permintaan ini sangat berat. Kenapa? Dalam respon dari Nabi Elia terhadap pertanyaan Nabi Elisa itu, Nabi Elia katakan bahwa permintaan ini sangat berat. Kenapa permintaan itu sangat berat? Karena Nabi Elisa sendiri memiliki keterbatasan terkait dengan respon untuk memberikan tanggapan terkait dengan permohonan dari Nabi Elisa ini. Karena itu Nabi Elia menyerahkan sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Nabi Elisa untuk mendapatkan separuh dari roh Nabi Elia itu ke dalam tangan Tuhan. Menjadi catatan penting kita bahwa penyerahan diri seorang Nabi Elia, seorang nabi yang besar, seorang nabi yang diangkat oleh Allah naik ke surga. Betapa Nabi Elia menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk roh yang dia miliki dibagikan kepada Nabi Elisa. Dan kemudian yang terpenting adalah pada saat kemudian permintaan itu disampaikan, penyerahan penuh yang diberikan kepada Tuhan untuk keputusan itu. Kemudian kita melihat bahwa Nabi Elisa dengan ketekunan, dengan kesetiaan,
dengan respon yang tinggi untuk menerima pelayanan itu, kemudian dia menyaksikan sendiri bahwa Nabi Elia itu terangkat ke surga bersama dengan kereta api dan kuda api yang menunjukkan kemuliaan keperkasaan dari Allah. Dan kita melihat bagaimana Israel akan ditinggalkan di akhir dari pelayanan Nabi Elia pada saat dia terangkat ke surga, dan kemudian dilanjutkan oleh Elisa, yang kemudian dalam kita melihat sejarah selanjutnya bahwa bangsa Israel itu mengalami pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel itu menunjukkan bahwa Allah ingin meninggalkan umatnya yang berdosa, umatnya yang melakukan kejahatan. Namun pada saat Nabi Elisa, nabi muda yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan Nabi Elia terangkat ke surga, inilah bentuk kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan kepada umat Israel dan kepada kita semua, bahwa Tuhan dalam kemurkaannya, dalam kemarahannya atas kejahatan kita, dia tetap mengasihi kita. Meskipun bangsa Israel dibuang di Babel selama 70 tahun, tapi Tuhan kemudian memulihkan bangsa Israel. Meskipun bait Allah dihancurkan pada saat Babel berkuasa atas Israel, tapi kemudian bait Allah dibangun. Umat Allah dikembalikan ke tanah perjanjian. Karena itu kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Allah mengasihi kita meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa. Hari ini apakah kita memahami, menyadari tentang dosa dan kesalahan kita? Kalau kita merasa kita berdosa, mari kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur atas pemberitaan firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman ini memberi kekuatan bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kami menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Demikian renungan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi kekuatan kepada kita semua dan menuntun dalam kehidupan iman kita hari lepas hari. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.